testimoni kita yang kedua datang dari Sukabumi, Pak Randy Hikmatullah ya, seorang karyawan garment yang saat ini masih aktif sebagai seorang karyawan dan mencapai posisi bronze di bulan Maret 2020. Ini bronze edisi Corona ya. Dan bagaimana perjuangannya Pak Randy menuju posisi bronze ini, tentunya kita perlu memberikan apresiasi karena tidak mudah dari agensi menuju ke bronze agency. Nah, kita akan simak bersama bagaimana tips suksesnya. Selamat malam Pak Randy. Selamat malam Mbak Esther. Ya, gimana kabarnya nih Pak Randy? Alhamdulillah baik. Ya, gimana masih lancar pekerjaan di pabrik? Alhamdulillah sekarang udah mulai lancar. Baru mulai lancar. Baru mulai lancar ya. Jadi karyawan-karyawan tidak ada yang mengalami PHK ya, Mas Randy ya? Saat corona itu sampai hampir 1.000 orang kena PHK. Itu Mbak Esther. 1.000 orang 1.000 karyawan di PHK. Iya betul. Tapi sekarang baru mulai penerimaan lagi. Jadi setelah di PHK dibuka lagi untuk penerimaan karyawan baru. Iya, mulai new normal gitu ya saya. Dan beruntung sekali ya untuk Pak Randy tidak menjadi salah satu yang di PHK pada waktu itu. Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Silakan Pak Randy bisa cerita bagaimana menjadi seorang karyawan selama 10 tahun ya, berjuang menjadi karyawan dan kenapa harus bergabung di TRI-nya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat TRI dimanapun kita berada. Background saya seorang karyawan, ya kan. Dan saya asli dari Sukabumi. Saya awal join di TRI itu dikenalkan oleh teman kerja saya, satu perusahaan juga. Itu namanya Top Apip ya. Top Apip. Saat itu di hari Jumat di bulan Februari, ya kan, Februari 2018, dia menjelaskan tentang program TRI dari jam 10 siang sampai jam 3 sore. Saya pertanyakan semua legalitasnya karena untuk legalitas, keuntungan, apalagi di sistem agamanya, itu yang saya pertanyakan. Nah, padahal saat itu pun saya baru mulai aktif bekerja lagi, baru 2 bulan bekerja. Kenapa? Saat 2017, 8 tahun saya bekerja 2017, itu saya nggak pernah yang namanya punya tabungan, nggak punya investasi, asuransi, gitu kan. Bahkan saat 2017 saya ngalamin kecelakaan patah tulang. Satu keluarga saya kecelakaan sampai saya 7 bulan tidak bekerja. Nah itu yang membuat perekonomian saya sangat drop sekali karena biaya pengobatan, biaya dapur dan lain sebagainya seperti itu kan. Setelah saya baru bergabung 2 bulan, hadirlah Top Apip itu kan, membuka pola pikir saya itu kan akan pentingnya masa depan. Karena saat dulu saya sebagai karyawan saya nggak pernah yang namanya memikir masa depan. Saya hidup konsumtif gitu. Tapi alhamdulillah berkat Top Apip menjelaskan program TRI ini yang sangat luar biasa, saya join di 2018 Februari itu. Saya berpikir buat pendidikan anak saja, dan saya nggak tertarik di bisnisnya saat itu. Cuman istri saya melarang, takut ketipu. Karena saat itu di prospek istri saya nggak ada. Nah, seperti itu. Cuman saya saat itu juga nggak melihat bukti dari Top Apip, udah berhasil atau belum, seperti itu kan. Tapi saya pengen membuktikan sendiri, apalagi membuktikan kepada istri saya. Nah, saat itu pun di hari saya join, saya langsung bikin status WA, dan alhamdulillah ya kan banyak yang menanyakan tentang program ini, dan dibantu oleh Top Apip itu saya dalam jangka 2 hari bisa closing 3 orang. Saat itu terakhir nabung, kalau nggak salah terakhir nabung. Nah, dan 2 bulan berikutnya pun saya langsung lakukan, entah itu pulang kerja ataupun hari libur saya, seperti itu. Alhamdulillah setelah 2 bulan saya bisa gratis nabung, dan 4 bulan saya ngalamin vakum juga. Sama vakum, nggak menjalankan bisnis TRI. Kenapa? Saya belum fokus ke TRI. Kenapa? Belum ada tujuan, belum ada impian. Nah,
begitu saya ketemu dengan Mbak Jenny luar biasa. Beliau membuka pola pikir saya bahwa kalau mau menjalankan bisnis ini harus ada tujuan dan impian, harus ada target yang harus dicapai. Saat itu saya mentargetkan di bulan September 2018, saya targetkan saya pengen beli motor NMAX saat itu, karena saya habis kecelakaan, motor rusak seperti itu kan. Nah setelah itu saya langsung kejar posisi tim agensi. Dalam 1 bulan alhamdulillah saya bisa elit dan langsung berposisi tim agensi saat itu, ya kan. Dan alhamdulillah walaupun saat di posisi tim agensi saya belum ada tercipta duplikasi, belum ada yang mau berjuang. Saya berjuang sendiri bagaimana cara seperti itu kan. Dan selang waktu saya kumpulin bonus dari pertama sampai ini, alhamdulillah 2019 Januari saya bisa membeli motor impian saya itu, kan seperti itu kan. Nah, lanjut cerita, saya kerja lagi selama 2 bulan saya kerja fokus untuk mencapai posisi berikutnya. Saat itu belum ada yang berposisi di tim saya, baru ada 1 jaringan yang berposisi tim agensi, tapi nggak menyurutkan semangat saya bisa berposisi leader agensi di bulan April 2019. Nah, saat itu saya merasa zona nyaman, gaji punya di perusahaan, dan income pun di 3i, posisi itu 3 juta per bulan. Seperti itu kan. Karena merasa zona nyaman, saya membuka usaha kecil-kecilan. Saya membuka konvensional, saya membuka rental PS dengan modalkan join dengan teman saya 10 juta, teman saya 10 juta saat itu kan. Nah, baru berjalan 1 bulan, nah, kan bisnis saya itu saya kena kemalingan, habis barang saya gitu kan. Nah di situ saya sangat down gitu kan, sangat down. Cuman mungkin saya berpikir gini, mungkin Allah menyuruh saya untuk fokus dan serius di 3i. Saat itu saya konsultasi lagi ke upline saya, ya kan, Top Arif, ke leader saya Top Afif seperti itu kan, untuk bagaimana untuk menghadapi masalah saya. Dan saya berpikir kalau mundur pun saya nggak bisa. Karena apa? Saya modal udah nggak ada. Nah, saya berpikir kalau pendapatan, penghasilan, pengeluaran saya tidak bisa dikurangi, otomatis pendapatannya harus ditambah. Nah, di situ nggak ada pilihan lain. Saya harus bron. Walaupun hambatan dan rintangan sangat luar biasa. Dan saat saya mau mengejar bron, saya mengalami rontok jaringan. Dan mengakibatkan saya sampai turun posisi di bulan Oktober 2019. Tapi itu nggak menyurutkan semangat saya, karena saya berpikir, ya Allah, mungkin kalau memang dengan cobaan seperti ini untuk saya naik peringkat ke posisi bron, saya siap hadapi. Saya lewati semua itu, ya kan. Alhamdulillah setelah itu saya buat strategi dengan upline saya, Top Arif. Di jaringan saya ada 6 orang yang mendekati posisi TA. Nah, saya setolkan dalam 1 bulan, itu saat di bulan Februari, saya setolkan untuk mereka pencapaian posisi tim agensi. Dan alhamdulillah, tim saya semuanya pada elit dan pada posisi tim agensi, 6 orang itu. Dan saya pun elit plus bron saat di bulan Maret 2020. Itu Bu Esther. Ya, Wester. Mic-nya besar. Oke, baik. Ya, baik, luar biasa sekali ya perjalanannya Pak Randy ini ya, dari bergabung dan mengalami musibah, ya dari perjalanan mengalami musibah, kemudian kemalingan, ya membuat beliau untuk harus berjuang lagi bahwa banyak hal yang tidak bisa kita hindari, bisa terjadi dalam hidup kita ya. Banyak sekali resiko-resiko ketika kita mulai buka usaha atau mungkin dalam perjalanan, ya banyak sekali yang tidak bisa kita hindari. Namun persiapan-persiapan yang kita lakukan tentunya akan menolong kita ketika terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Tentunya kita tidak menjadi orang yang terpuruk.
Nah, sebuah betul. tujuan, impianlah yang membuat kita mencapai tujuan-tujuan yang maksimal. Nah, tadi Pak Randy sudah cerita ya bagaimana mencapai seorang bronze agency dengan perjuangan yang tidak mudah, jaringan rontok dan sebagainya. Pak Randy mungkin cerita juga memberikan tips bagaimana ya membangun ya selain konsultasi dengan leader dan menjalankan melakukan apa yang harus dikerjakan, kemudian mulai mencapai seorang bronze agency. Mungkin Pak Randy bisa cerita dong bagaimana ketika bekerja ya karena ini sempat tadi cerita tentang zona nyaman ya punya pekerjaan dan gaji dari seorang karyawan dan menjalankan bisnis 3i Networks. Mungkin diceritakan setelah menjadi bronze agency ini bisa menggambarkan bagaimana dampaknya 3i dalam kehidupan sendiri. Alhamdulillah berkat 3i ya kan, saya udah merasakan bahwa adanya passive income. Karena terus terang sebelumnya kenapa saya nggak punya tabungan investasi, karena saat itu saya juga punya bisnis kreditan barang di satu perusahaan, di perusahaan kerja saya kerja. Nah, saya ternyata itu hanya active income. Kalau saya ngeluarin barang ya baru dapat hasil, kalau nggak ngeluarin nggak dapat hasil. Nah, itu saya rasakan setelah saya celaka 7 bulan, ya kan? Itu saya nggak punya penghasilan, disitulah. Tapi setelah saya serius menjalankan 3i ini, ternyata itu kan inilah yang saya rasakan di saat orang lain kena PHK, di saat orang lain yang tadinya kerja 1 bulan full jadi setengah bulan, itu kan itu otomatis gajinya berkurang jadi 50%. Nah, alhamdulillah berkat join di 3i, saya berjuang, ya kan, bisa merasakan passive income bonus itu tetap dibayarkan walaupun saat COVID berlalu, seperti itu kan, saat COVID gitu. Ya, baik, luar biasa sekali dan ini masih dalam edisi Merdeka juga. Bagaimana kemerdekaan yang sudah dialami selama ini kalau jadi karyawan dan harus pergi pagi pulang malam dan sampai hari ini pun ya selama 10 tahun tetap pergi pagi pulang malam juga ya. Tapi maksudnya ini mungkin pernah nggak nih di kemerdekaan yang zaman now ini merasakan sebuah mungkin kebebasan yang seperti apa nih yang bisa diungkapkan? Untuk kebebasan, alhamdulillah sih sekarang saya nggak terlalu risau gitu kan untuk memikirkan masa depan, karena investasi udah ada, itu kan, asuransi udah ada, dan income pun saya udah tidak memikirkan gimana besoknya atau lusa seperti itu, karena terus terang di 3i ini ya kan bahwa pengaruh besar dalam kehidupan saya yang tadinya saya tidak tahu entah akan investasi, akan asuransi, bahkan yang tadinya saya nggak punya sahabat ataupun teman, itu kan. Nah, di sinilah saya punya teman, punya saudara, itu kan, karena di sini saling support, saling dukung, saling bantunya sangat luar biasa di 3i itu. Itu sih yang saya rasakan. Ya, jadi bukan hanya duit deh, bukan hanya orientasinya duit saja, tapi Iya, juga betul. banyak hal positif yang didapatkan ya, tambah teman, tambah saudara, dan juga Iya. banyak berada di kumpulan orang-orang yang positif tentunya. Baik, Pak Randy, sebelum nanti kita tutup nanti, Pak Randy bisa memberikan dong tips sukses ya bagaimana menjadi seorang bronze agency apalagi di edisi ya angkatan corona bisa naik posisi bronze agency, perjuangannya tentunya tidak mudah. Apa saja yang dilakukan oleh Pak Randy untuk mencapai bronze agency? Salah satu contohnya sih gini, yang penting kitanya jangan pernah patah semangat. Kalaupun kita down, boleh down, ya kan, tapi jangan pernah jauh dari leader. Tetap konsultasi ke leader yang aktif, ya kan, untuk lebih membakar kita juga, seperti itu kan. Terus bantu tim kita untuk mencapai posisinya. Bantu tim kita untuk mencapai posisinya. Dengan begitu kita akan terbantu. Kalau saya berpikir seperti ini, bisnis 3i seperti ibarat kita lagi nanam padi. Nggak mungkin kita langsung menikmati hasilnya. Pasti kita proses dulu ya.
nunggu dulu seperti itu kan. Nah sama di 3i juga gitu kan, kita nggak mungkin langsung menikmati hasilnya. Maka dari itu tebar terus sebanyak mungkin, tebar sebanyak mungkin ya kan ke siapapun. Ya kita sebagai pemberi informasi bisa membantu orang lain ya kan seperti itu kan. Karena apa? Hidup kita hanya sesaat. Jadi lakukanlah hal yang bermanfaat itu kan. Untuk diri kita, untuk keluarga kita dan orang-orang terdekat kita yang kita sayangi seperti itu. Ya, baik. Luar biasa ya. Tips suksesnya sederhana, yang penting janganlah jauh-jauh dari leader ya. Karena leaderlah yang nanti akan tetap membackup kita dan membuat kita semangat, dan tentunya teman-teman jangan pernah patah semangat ya. Semangatnya terus dikobarkan ya. Kalau lagi lemas atau mungkin lagi down, cari upline-nya, leadernya, dan curhat ya. Konsultasi tentunya pasti dapat hal-hal positif untuk tetap bangkit lagi. Silakan untuk closing statement dari Pak Randy juga bisa diberikan untuk kita semuanya. Mungkin untuk yang karyawan-karyawan atau mungkin yang teman-teman yang saat ini di PHK bisa juga mendapatkan motivasi dan juga tips sukses. Oke. Tips suksesnya untuk di saat ini mungkin gimana ya? Kita lakukan aja, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Itu kan untuk bagaimana pengembangan bisnis ini seperti itu kan. Jangan pernah berpikir siapa lagi nih yang mau diprospek, siapa lagi yang mau diprospek gitu kan. Kita tebar aja seperti itu kan. Karena terus terang kebanyakan mitra saya sekarang itu bukan dari orang yang saya kenal. Nah disitulah gitu kan saya mendapatkan teman banyak. Nah, kan. Maka dari itu gunakan medsos ya kan, medsos kita baik itu dari Facebook ataupun WA gitu kan, dan buat pertemanan baru ya kan, pertemanan baru supaya kita nambah relasi lagi karena alhamdulillah berkat kita nambah relasi, saya pun ke bulan kemarin Agustus elit lagi gitu. Mungkin saja. Oke, baik. Closing statement-nya. Jadi teman-teman semua, terima kasih Pak Randy dan juga untuk Pak Sandy dan Ibu Erlin ya yang sudah memberikan testimoni pada malam ini. Teman-teman semuanya agen-agen 3i Indonesia dimanapun tetap berjuang, karena perjuangan kita akan terus membuahkan hasil kalau kita tidak pernah patah semangat ataupun tidak pernah menyerah di tengah jalan. Pastikan teman-teman ingin sampai di tujuan, temukan impiannya. Impian itu yang akan mendrive kita atau membawa kita kepada tujuan-tujuan yang diinginkan. Baik.